Halo rekan-rekan pemuda, bersyukur kita telah melalui seminggu ini penuh dengan aktivitas dan hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama di dalam Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu teman-teman marilah kita siapkan hati kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Teman-teman pemuda, di masa yang serba kompetitif saat ini, banyak dari kita yang fokus bersaing dengan orang lain, mulai dari pencapaian, kedudukan, harta, kepintaran, dan lain sebagainya. Yuk kita refleksikan, apa saja yang sudah kita korbankan untuk mencapai semua itu. Mungkin dari waktu, tenaga, uang, atau mungkin perasaan kita pun kita korbankan untuk mencapai semua itu. Nah, sekarang kita coba bandingkan bagaimana usaha kita dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Apakah usaha yang kita lakukan sudah sebanding dengan pengorbanan yang Ia lakukan? Sudahkah kita berani bayar harga untuk mengikuti Tuhan Yesus? Nah, dalam ibadah hari ini, kita akan belajar bersama makna sesungguhnya dari mengikuti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun sudah mengorbankan seluruh hidupnya, bahkan Dia mati di kayu salib demi mengikuti kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Ayat pembuka dari ibadah ini diambil dari Mazmur 116 ayat 12-14 yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus.
Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia dan kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa diri kami dengan penuh kerendahan diri. Kami menghadap Engkau, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, selama minggu ini mungkin seringkali kami menomorduakan Engkau atau bahkan meninggalkan Tuhan sama sekali demi mencapai ambisi dan mimpi kami. Entah itu dari pekerjaan, sekolah, ataupun kegiatan yang lain. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau terus mau mengajar kami untuk terus menjadi serupa dengan Kristus dan mau mengajar kami untuk hidup benar dan mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayat 28-29 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sahabat-sahabat pemuda, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang baik, yang terus setia menaburkan firman-Mu. Hari ini kembali kami akan menerima firman-Mu. Biarlah sungguh dan benar perkataan Yesus, bahwa setiap kami hidup bukan saja dari apa yang kami makan, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Urapilah setiap kami, supaya kebenaran Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat pemuda, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-38. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filippi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang,
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia memarahi Petrus, katanya, "Tanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya kepada sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, pada khotbah hari ini, following the true Jesus. Sahabat-sahabat pemuda yang saya kasihi, salam sehat, salam sejahtera, dan biarlah berkat Tuhan selalu mengawal kehidupan kita. Bacaan Injil hari ini mengisahkan jawaban para murid atas pertanyaan Tuhan Yesus tentang siapakah Yesus menurut mereka. Ini adalah bentuk pengenalan mereka kepada sang guru yang mereka ikuti selama ini. Sudah pasti tiap orang berbeda jawabannya, karena semua jawaban ini terkait dengan seberapa mereka mengenal Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Yesus itu seperti Elia. Dan ada yang mengatakan dia adalah seorang dari para nabi. Tapi unik, ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Maka Petrus menjawab, "Yesus adalah Mesias." Sahabat pemuda yang saya kasihi, pemahaman tentang Mesias adalah pemahaman yang sudah berakar dan ada dalam kehidupan orang Yahudi. Mesias artinya orang yang diurapi. Orang Yahudi waktu itu sangat menantikan kedatangan Mesias. Mesias adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari segala penderitaan dan kesusahan yang mereka alami. Nah, jawaban para murid yang bervariasi itu menunjukkan bahwa mereka punya gambaran tersendiri tentang Yesus. Dan tentunya dalam pemikiran manusiawi, dalam pemikiran mereka sebagai manusia, terkandung persepsi mereka tentang siapa Yesus. Terkandung juga harapan mereka bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Sang Pembebas, Penyelamat yang tentunya Maha Kuasa dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menaklukkan siapa saja, dan satu lagi, melakukan apa saja. Dan ternyata dalam pengalaman mereka ada bukti dan ada tanda yang mengarah kepada apa yang mereka pikirkan.
pengajaran Yesus, mujizat yang Yesus lakukan, hidup Yesus yang mereka lihat, ternyata semuanya menunjang pemikiran mereka. Tapi sekali lagi, sayangnya, ada dimensi hidup Yesus yang mereka tidak pahami. Itu sebabnya ketika Yesus menjelaskan apa yang akan ia alami, maka para murid yang mendengarkan itu terkejut. Perkataan Yesus itu bukan saja mendatangkan keterkejutan, tapi juga ternyata menimbulkan kekecewaan. Mereka kecewa karena Yesus menjelaskan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dianiaya, bahkan akan dibunuh. Sesuatu yang bertolak belakang dengan pemikiran mereka. Bagaimana mungkin Mesias yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah secara khusus, punya kuasa untuk membebaskan, akan ditolak dan akan mengalami penganiayaan, bahkan akan dibunuh. Mereka tidak pernah bisa dapat menerima pemikiran itu. Mesias yang ditolak dan mengalami penganiayaan yang berakhir pada kematian. Bukankah kuasa Allah itu yang harus menang? Dan bukankah kematian itu adalah tanda kekalahan? Sahabat-sahabat pemuda yang Kristus kasih, pertanyaan kita adalah, mengapa para murid yang sudah ikut Yesus itu gagal paham tentang Yesus? Ternyata mereka adalah orang-orang yang hanya melihat Yesus dari kejauhan. Mereka mengikuti Yesus, tapi tidak mengikuti Yesus. Mereka tahu tentang Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Mereka hanya takjub pada apa yang Yesus lakukan, bukan pada pribadi Yesus. Mereka takjub pada mujizat Yesus, tapi mereka ternyata tidak hidup dekat, tidak mengalami relasi yang intim dengan Yesus. Karena itu benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sahabat-sahabat pemuda yang saya kasihi, dalam buku 7 Habits of Highly Effective People yang dikarang oleh Stephen Covey, Covey mengatakan bahwa paradigma merupakan sumber dari sikap dan perilaku hidup kita. Kita semua punya kecenderungan yang sama, melihat segala sesuatu apa adanya dan kemudian kita mengatakan bahwa itu sudah objektif. Kita cenderung mengatakan sudah melihat dunia apa adanya. Namun, sebenarnya kita memandang dunia sebagaimana kita adanya melihat, bukan apa adanya dunia. Bila cakrawala berpikir kita luas, maka tentunya akan mempengaruhi cara pandang kita. Bila cakrawala kita luas, maka cara pandang kita juga akan luas. Sebaliknya, jika cakrawala kita sempit, maka cara pandang kita juga akan sempit. Jika kita terpaku pada satu opini, maka cenderung kita hanya memihak pada opini itu dan menolak opini-opini yang lain. Begitu juga dengan pengenalan kita kepada Yesus. Pengenalan kita yang benar sebagai pengikut Yesus akan memengaruhi ketaatan kita untuk mengikuti dan melakukan kehendak Dia. Pengenalan kita yang baik dan benar juga akan membuat kita semakin paham mengapa Yesus mengajarkan tentang syarat mengikut Dia. Dan syarat ini baru dapat kita mengerti, baru dapat kita pahami, dan baru dapat kita terima kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Sebab tanpa itu kita akan mengalami kesulitan, bahkan bisa jadi kita gagal dalam perjalanan mengikut Dia. Nah, Yesus mengajukan syarat untuk mengikut Dia, yaitu yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib
itu adalah sepenuhnya kehidupan Yesus yang dia tunjukkan dalam ketaatannya, mengosongkan dirinya, taat sebagai hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, sahabat-sahabat pemuda yang saya kasihi, dalam hal ini Petrus sebagai murid Yesus terjebak dalam konsep Kristus yang kuat dan memimpin Israel menuju kejayaan. Konsep tentang Mesias, sang pembebas yang akan membawa orang-orang Israel ini menuju kejayaannya. Kejayaan pada versi Petrus berbeda dengan kemenangan seperti yang Yesus inginkan. Jika Petrus menerima Yesus sepenuhnya, maka mestinya dia juga harus menerima bahwa pelayanan Yesus tidak pernah berhenti di Galilea. Petrus memang dipanggil dari Galilea, tapi dari Galilea Petrus diajak oleh Yesus dalam perjalanannya sampai ke Yerusalem, di mana penganiayaan dan kematian itu mengintai dan menanti. Para pengikut Kristus, khususnya kita sekalian sebagai sahabat-sahabat Yesus, kita semua seringkali juga berpikir dan bertindak seperti Petrus. Kita mengaku mengikut Yesus dan percaya kepada Injil. Tapi sebenarnya kita hanya ingin separuh Yesus dan separuh Injil yang dimana menampilkan kemuliaan, kesenangan, dan hal-hal yang kita inginkan. Kita beribadah, menyembah, namun dengan harapan pemikiran yang kita inginkan, bukan pada apa yang Allah kehendaki dalam hidup Yesus Kristus. Bukan kepada apa yang Allah pikirkan dan sudah diwujudkan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi para follower Yesus, tapi kita yang ada di depan, bukan Yesus yang berjalan di depan kita. Sehingga ketika hal yang kita inginkan tidak kita alami, hal yang kita harapkan tidak kita dapatkan, tapi sebaliknya hal yang tidak kita harapkan itu yang kita alami, tidak sedikit kita menjadi mundur. Kita berjanji untuk melayani, tapi seringkali kita melayani untuk kepentingan dan keinginan kita sendiri. Karena itu penting bagi kita hari ini, di hari Minggu ini, ketika Yesus bertanya kepada para murid pada waktu itu, dan Yesus juga bertanya kepada kita, Anda dan saya sahabat-sahabat Yesus, ketika Yesus bertanya, tentang apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus ingin siapa dia menurut kita, bukan kata orang. Siapakah aku ini? Apakah Yesus yang kita ikuti sungguh Yesus yang sejati? Bukan Yesus yang ada dalam pikiran dan persepsi kita. Bukan Yesus yang ada dalam keinginan dan pikiran kita. Apakah kita juga berani mengikuti Dia secara utuh, bukan setengah? Sehingga apapun yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Yesus tidak menjadi hambatan kita untuk tetap setia mengikuti Dia kemanapun arah dan tujuan yang Dia tunjukkan. Biarlah hidup kita menampilkan hidup sebagai pengikut Yesus yang mengikuti Yesus yang sejati itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman pemuda, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang ibadah hari ini. Bapa, saat ini kami ingin memanjatkan beberapa pokok doa. Tuhan kiranya berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tidak bosan-bosannya kami ingin mendoakan bangsa kami yang saat ini masih terus berjuang melewati masa pandemi. Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan belas kasihan dan kemurahan-Mu Bapa bagi bangsa kami, agar bangsa kami dapat melewati semuanya ini. Dan saat ini proses vaksinasi masih terus berjalan. Tuhan kiranya turut pimpin dan sertai semua prosesnya agar semua berjalan dengan baik. Tuhan berkati juga relawan dan tenaga kesehatan yang ambil bagian agar mereka juga diberikan kesehatan dan semangat. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan persatu persatu. Mungkin ada teman-teman kami yang saat ini dalam pergumulan pencarian pekerjaan, mencari pasangan hidup, ataupun mencari tujuan dari hidup mereka. Tuhan kiranya yang terus pimpin teman-teman kami agar dapat melalui semua pergumulan ini dengan terus mengandalkan Tuhan dan menghadap kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Citra 1 dan Komisi Pemuda GBI Citra 1. Kami mengucap syukur untuk gembala yang sudah Tuhan berikan, Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Naya Widiawan, dan Pendeta Gloria Tesalonika. Kami bersyukur Tuhan ada mereka dalam gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta kami agar mereka semua dalam keadaan sehat selalu. Tuhan juga tambahkan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat terus membimbing kami terus menjadi serupa seperti Kristus. Ya Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami juga ingin berdoa untuk komisi kami. Tuhan kiranya terus pimpin dalam setiap program kerja yang mungkin kami sedang lakukan atau yang akan kami rencanakan. Tuhan juga berkati semua pelayan, pengurus, agar terus diberikan semangat yang terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua jemaat Komisi Pemuda GKI Citra 1 agar selalu dalam keadaan yang sehat. Jauhkanlah kami semua dari segala sakit penyakit. Berkati juga semua keluarga kami yang kami kasihi Tuhan. Lindungilah kami semua dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, semua doa ini, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pemeliharaan dan kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nas persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang terus kami nikmati sampai saat ini. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang asalnya juga darimu. Perkenankan persembahan ini dan hanya untuk kemuliaan namamu saja. Mampukan kami juga untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Sahabat-sahabat pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini pergilah dalam damai sejahtera dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.